Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat jajanan pasar ya. Ini namanya kue putu mayang. Rasanya enak banget. Putu mayangnya itu rasanya kenyal, gurih. Terus kuahnya ini manisnya pas. Pokoknya enak banget deh ya. Bikin nagih banget, rasanya juga nggak ngebosenin. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat dan resepnya apa aja? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Sekarang kita mau buat kuah kincanya dulu. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 150 gram gula merah. Ini saya pakai gula aren ya. Disisir halus seperti ini agar lebih mudah larut. Lalu tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Ini saya potong-potong seperti ini. Tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Kemudian tambahkan dengan 400 ml santan. Untuk santannya boleh pakai santan yang diperas dari kelapa parut ya. Boleh juga menggunakan santan kara. Ini saya pakai 2 bungkus santan kara, lalu ditambah dengan 270 ml air ya. Hingga totalnya ini mencapai 400 ml santan. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang. Jangan lupa untuk terus diaduk hingga mendidih ya, agar tidak pecah santan. Setelah kuah kincanya mulai mendidih seperti ini, selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air, seperti ini ya. Ini kita tuang semuanya, lalu ini diaduk lagi hingga kuah kincanya mendidih lagi ya. Jangan lupa diaduk terus agar tidak pecah santan. Nah, seperti ini sudah mendidih. Selanjutnya matikan api kompor dan diamkan hingga dingin. Selanjutnya nanti baru disaring ya. Sekarang kita mau buat kue putu mayangnya dulu. Siapkan panci, saya pakai panci anti lengket. Masukkan 200 gram tepung beras. Untuk takaran sendoknya seperti ini ya. Jadi peres, agak cembung dikit, nggak terlalu menggunung, nggak terlalu rata, sebanyak 20 sendok makan. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir atau setara dengan 15 gram. Setengah sendok teh garam. Kemudian ini diaduk dulu hingga merata agar nanti sewaktu masukkan cairan tepungnya nggak banyak yang bergerindil. Lalu masukkan 500 ml santan. Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu sambil diaduk hingga adonannya licin dan halus ya. Santan yang saya pakai ini 2 bungkus santan kara ditambah air sebanyak 370 ml. Jadi totalnya santan dengan airnya itu sebanyak 500 ml ya. Setelah adonannya licin dan halus seperti ini, masukkan sisa santan. Kemudian diaduk rata lagi. Lalu ini siap dimasak ya. Masak adonan kue putu mayangnya dengan api sedang sambil terus diaduk agar tidak gosong di bagian bawahnya. Setelah mulai agak mengental seperti ini tapi teksturnya masih basah ya, ini matikan api kompor lalu ini diangkat ya, taruh di wadah baskom. Jadi nggak usah menunggu sampai terlalu habis airnya karena nanti akan keras. Agak lembek dikit seperti ini nggak apa-apa. Selanjutnya ini saya aduk menggunakan spatula dulu ya sebelum kita tuang ke dalam baskom atau ke dalam wadah yang lainnya. Haluskan dulu hingga adonannya menjadi kalis.
Selanjutnya ini adonannya kita aduk-aduk sebentar ya agar lebih halus teksturnya. Sambil agak ditekan-tekan, kemudian ini agak dilebarkan adonannya, lalu biarkan hingga dingin ya. Nah, ini adonan kue putu mayangnya sudah dingin ya. Jadi pastikan benar-benar sudah dingin. Selanjutnya kita tambahkan dengan 5 sendok makan tepung sagu atau aci sama saja, atau sebanyak 50 gram kalau ditimbang. Kemudian aduk lagi. Ini saya masukkan 3 sendok makan pertama ya. Jadi jangan langsung sekaligus. Lalu saya tambahkan lagi ya sisa tepung sagunya tadi, 2 sendok makan lagi. Kemudian ini diaduk lagi hingga merata adonannya menjadi kalis. Nah, ini adonannya sudah kalis banget. Sekarang saya mau bagi menjadi 3 ya. Ini adonannya sudah saya bagi menjadi 3. Satu saya beri warna merah rose, kemudian yang satu saya beri pasta pandan, dan yang satunya saya tidak beri pewarna ya, biarkan tetap putih. Kalau mau diganti dengan warna lain juga boleh ya. Lalu ini diaduk hingga tercampur merata. Selanjutnya ini saya mau masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini nggak langsung sekaligus dimasukkan semuanya ya. Jadi separuh-separuh dulu karena ini adonannya kan berat ya. Jadi kalau dimasukkan sekaligus nanti khawatirnya begitu disemprotkan plastiknya bisa robek ya. Jadi separuh-separuh dulu. Nah, ini dia ketiga macam adonannya. Nanti ujungnya kita gunting ya. Itu masih ada sisa di mangkuk. Kemudian untuk alas kuenya ini saya pakai kertas roti karena nggak ada daun pisang ya. Biasanya sih dengan daun pisang ya, tapi karena nggak ada, jadi saya pakai kertas roti saja. Gunting bagian ujungnya jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar, sedang-sedang saja. Kemudian kita semprotkan, agak ditekan ya karena ini juga lumayan berat adonannya. Jadi pelan-pelan aja agar plastiknya nggak robek. Nah, ini kita buat melingkar-lingkar seperti ini. Jadi diputar-putar begitu ya. Di zigzag sih terserah gimana, yang penting membentuk bulatan. Untuk membuatnya saya sarankan lebih agak tebal ya, agak menggunung gitu. Karena nanti walaupun ini sudah tinggi nanti bentuknya, begitu dikukus dia akan kempes ya. Jadi saya sarankan untuk membuatnya itu lebih ditinggiin lagi sih. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi agak menggunung biar nanti nggak terlalu tipis hasilnya setelah dikukus. Lakukan dengan cara yang sama untuk adonan yang lainnya. Nah, ini sudah jadi, yang warna hijau saja juga baru separuh ya. Belum selesai semua. Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan. Ini air kukusannya juga sudah mendidih. Selanjutnya masukkan adonan kue putu mayangnya. Kita susun seperti ini. Kalau menggunakan daun pisang aromanya akan lebih wangi lagi ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa bikin kue putu mayang. Dan dengan cara apapun nanti hasilnya tetap sama ya. Selanjutnya ini dikukus menggunakan api sedang selama 15 menit. Jangan lupa tutup kukusannya supaya dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak jatuh ke dalam adonan kue putu mayang ya.
Setelah 15 menit buka tutup kukusannya. Nah ini dia kue putu mayang yang sudah matang, bisa diangkat, kemudian didinginkan dulu ya. Jangan langsung dilepaskan dari kertas roti karena masih lengket ya. Nah ini dia, saya sudah selesai mengukus ya. Ini jadinya banyak banget. Nggak saya lihatin semua karena nggak cukup mejanya. Selanjutnya ini kita lepaskan dari kertas roti. Ini nggak lengket ya karena sudah dingin. Kalau masih agak anget ataupun panas itu masih sangat lengket. Jadi saya sarankan jangan dipaksa untuk dilepaskan dari kertas roti ya. Jadi harus sabar menunggu hingga dingin. Kalau mengukus menggunakan daun pisang itu lebih gampang ya, nggak lengket sama sekali. Nah, sekarang Umi mau cobain kue putu mayangnya. Ini wanginya dari kuah kincanya, enak banget aromanya karena gula aren ya. Jadi wanginya mantul banget. Ini kita siram dulu kue putu mayangnya dengan kuah kinca. Kentalnya pas ya. Ini kuah kincanya juga sudah dingin. Jadi semakin nikmat. Sekarang saya mau cobain. Buat buka puasa ini mantep banget ya. Recommended pokoknya deh. Bismillah. Ini enak banget. Keterlaluan enaknya. Mantep banget. Kuah kincanya yang manis, gurih. Manisnya pas banget. Dipadu dengan kue putu mayangnya yang rasanya juga gurih, sedikit manis, pas banget deh ya. Ini enak banget, mantul banget pokoknya, juara. Nggak kalah dengan yang dijual-jual di pasar-pasar itu. Enak banget guys, panas-panas makan kue putu ayu. Atau mungkin yang buka puasa dengan buka puasa pakai kue putu ayu ini enak banget, juara pokoknya. Ini mantep banget guys, asli gak bisa berhenti, mantul banget. Nah itu dia ya resep putu mayang dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.